Video ini saya tujukan kepada Ustadz Firanda Andirja yang beberapa waktu yang lalu dia mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya ini perlu diingatkan ke beliau bahwa apa yang dia ucapkan tersebut sepertinya berlebihan dan saya berharap Ustadz Firanda kembali untuk berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu karena hal itu tidak baik. Dan yang kedua adalah dia harus lebih mengutamakan untuk mempromosikan Muhammad, karena kita sudah tahu Muhammad itu dia jago rancang ya, karena dia bisa menggilir istrinya, yang istrinya sebanyak 9 orang itu dalam satu malam, ya ada yang mengatakan 1 malam 1 hari dengan sekali mandi, daripada menghabiskan waktu untuk menghina Rasul Paulus ya. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk menghina Rasul Paulus, saya mengingatkan kepada Ustadz Firanda Andirja untuk mempromosikan kehebatan Muhammad di atas ranjang. Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Halo XCZ, thank you for coming here. Thank you for listening for this live stream. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Yuku juga sudah ada di sini ya, Pak Niko. Ini sebetulnya adalah sekali lagi ini video untuk mengingatkan Ustadz Firanda, karena beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu di 1 April ya, tanggal 1 April yang lalu dia ini ya, ini Senin ya, di tanggal 4 kalau nggak salah ya. Ada sebuah video, dia mengatakan bahwa Paulus adalah seorang penjahat yang diangkat jadi rasul, gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik, dan saya pikir ini terus dilakukan oleh pihak Muslim ya, terutama polemikus Muslim yang selalu menuduh siapapun ya, dan termasuk yang selalu mereka tuduh ini adalah Rasul Paulus ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu bagaimana tuduhan-tuduhan mereka terhadap Paulus. Mereka menuduh bahwa Rasul Paulus yang mengubah-ubah ajaran Kristen, ajaran Paulus berbeda dari ajaran Yesus. Lalu kali ini mereka menuduh bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang penjahat yang diangkat jadi rasul. Nah, kalau tidak percaya, mari kita lihat ya, ini ada di media massa ya. Bapak Ibu juga nanti akan bisa melihat videonya yang ada di dalam kanal YouTube-nya. Ini akan saya bukakan sebuah artikel yang sudah dimuat di media massa di terkini.id ya. Oke. Ini dia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa membaca ini di terkini.id. Jadi dikatakan di sini, berani Ustadz Firanda Andirja mengatakan jika Paulus adalah seorang penjahat yang diangkat jadi rasul. Jadi sekali lagi ini tidak ada henti-hentinya ya. Bagi saya ketika polemikus Muslim ini mengata-ngatai yang tidak benar terhadap ajaran kekristenan, tentang ajaran rasul-rasul, tentang rasul-rasul itu sendiri, saya pikir kita perlu meluruskan, kita perlu mengingatkan kembali, sekaligus mengingatkan kembali bahwa biarlah mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut mereka itu adalah meneladani Muhammad ya, sekaligus ya mereka promosikan agama mereka lah gitu. Jangan mengusik-ngusik, jangan mengata-ngatai ajaran orang lain, jangan mengata-ngatai rasul di agama yang lain ya. Ini kalau kita baca artikel ini muka orangnya ya. Nah, jadi ini dikatakan di sini, beredar video lawas di YouTube memperlihatkan Ustadz Firanda Andirja memberikan ceramah kepada para jemaahnya. Dalam video tersebut, Ustadz Firanda menyinggung persoalan kerasulan Paulus dan Tuhan Yesus. Menurut Ustadz Firanda Andirja, Paulus adalah seorang penjahat yang diangkat menjadi rasul.
Oke, jadi saya tidak mengada-ngada, ini memang sudah dimuat di media massa ya. Nah, kemudian dikatakan di sini Paulus itu di versi mereka adalah seorang rasul Tuhannya Yesus. Kalau kita, Yesus itu adalah rasul Tuhannya Allah katanya. Nah, ujar Ustadz Firanda Anirja menjelaskan, yang bikin kufarat ini adalah Paulus sendiri katanya. Nah, ini adalah tuduhan-tuduhan yang selalu mereka lontarkan ya. Nah, terus dia bilang, jadi disebutkan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Nah, ini juga adalah sebuah kebohongan ya. Sebuah kebohongan. Karena Paulus sendiri adalah orang Yahudi ya, orang Israel juga. Ya, bagaimana dia memusuhi dirinya sendiri? Tidak mungkin juga. Kan gitu ya. Yang benar adalah pada awalnya Paulus itu sebelum bertobat dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menuhankan Yesus gitu ya. Nah, bukan memusuhi Bani Israel ya. Ya, bukan memang kacau balau memang orang ini gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Ustadz Firanda Anirja ini ya. Kemudian suatu hari ini dia mencoba untuk membangun, entah dari mana dia dapatkan informasi ini. Saya kurang tahu apakah ini yang diajarkan Muhammad kepada mereka. Ya mungkin ini ajaran Muhammad kepada mereka, mungkin ini yang dikasih tahu oleh Muhammad kepada mereka bahwa seperti yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini, gitu ya. Dibilang di sini suatu hari dia berjalan untuk memusuhi Bani Israel katanya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus turun dan mengangkat dia sebagai rasul. Ya, saya pikir saya kurang tahu apakah dia ini sudah membaca bagaimana kisahnya terjadinya ketika Yesus mengunjungi Rasul Paulus ya. Bukan Bani Israel yang dikejar-kejar, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dikejar-kejar. Itu beda, lain cerita gitu. Karena Paulus sendiri orang Yahudi gitu loh. Ya, dia orang Tarsis. Ya. Nah, dan inilah cerita yang belum pernah ada di rasul-rasul sebelumnya. Jadi dia mencoba untuk membanggakan Muhammad ya di sini. Si Ustadz Firanda ini mencoba membanggakan Muhammad. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa Muhammad ini. Ya, seperti apa yang harus dibanggakan. Kita hanya mengingatkan mereka supaya mereka bangga menceritakan Muhammad. Karena jangan setengah-setengah membanggakannya. Nah, ini perhatikan ini. Dan inilah cerita yang belum pernah ada di rasul-rasul sebelumnya. Penjahat tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Saya merasa, feeling saya ya ketika membaca ini, saya kurang tahu kenapa orang ini tidak senang ketika Rasul Paulus bertobat. Aku nggak tahu kenapa. Mereka nggak berharap, sepertinya mereka tidak berharap Paulus itu bertobat gitu loh. Dan kita sudah tahu bahwa Paulus sebelumnya itu dia menyaksikan ketika Ananias itu dianiaya ya. Lalu setelah bertemu dengan Yesus, lalu Rasul Paulus bertobat. Lalu kemudian mereka protes gitu loh. Kenapa seperti ini? Saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu kenapa para polemikus Muslim ini tidak senang ketika ada orang bertobat. Kurang tahu saya. Oke. Nah, ini dia video itu diunggah dalam akun YouTube Tetesan Ilmu dengan judul video Kufarat Paulus yang disebabkan penyimpangan ajaran Nasrani. Oke, coba kita lihat ya. Kita cari di YouTube ya. Sebentar. Kita lihat. Oke. Nah, ini rupanya videonya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada waktu silakan menonton videonya. Dia di sini menceritakan itu ya. Saya akan share linknya. Oke. Nah, silakan menontonnya di sana. Jadi ini yang saya herankan sama orang ini. Kalau mereka membicarakan tentang agamanya, kenapa sih nggak pede saja? Bicarakan aja lah agamamu, bicarakan aja Muhammad, bicarakan aja bagaimana Allah SWT misalnya menyuruh laki-laki untuk menggauli istrinya, misalnya gitu. Itu kan ciri khas kalian. Ngapain mengurusi Paulus sih? Ini yang kadang-kadang heran saya. Oke. Nah, supaya tidak berpanjang lebar lah, kita akan coba lihat ya beberapa informasi yang sangat penting tentang Paulus supaya juga kita tidak omong kosong ya. Kita tidak hanya sekedar membabi buta untuk mengata-ngatai atau gara-gara panas hati kita gara-gara ini enggak, bukan itu ya. Yang lebih penting adalah kita harus mengingatkan kepada setiap orang bahwa memang Rasul Paulus itu
yang mengangkat dia sebagai rasul itu adalah Yesus, dan bukan hanya dia sendiri. Dia bukan hanya mengangkat diri sendiri, dia juga ada saksinya, disaksikan oleh menjadi saksinya itu oleh Ananias, ya. Ananias menumpang tangan atas dia, ya, setelah dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus menyuruh Ananias untuk menumpangkan tangan atas dia. Kemudian juga Petrus juga mengakui kerasulannya, dan bahkan surat-surat Paulus itu disandingkan atau disamakan dengan kitab suci, ya. Rasul Petrus menuliskan demikian. Nah, ini misalnya kita lihat, ya, misalnya sebentar, ya. Ini nah, ini adalah bagaimana Rasul Paulus itu diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Ini misalnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 17 sampai 18, Yesus mengatakan, "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kuduskan." Jadi ketika banyak orang polemikus Muslim menuduh Paulus menyelewengkan ajaran Yesus, itu tidak benar, karena Yesus sendirilah yang mengutus Rasul Paulus, ya. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita lihat misalnya di ayat-ayat yang lain, ya, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21, ya. Dan ini pengakuan Paulus, dibilang, "Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Nah, itulah makanya kita bisa melihat bagaimana pelayanan Paulus itu pergi bukan hanya dia fokus kepada pelayanan yang non-Yahudi, ya, Gentiles, ya. Makanya kita tidak heran ketika dia mendirikan jemaah di mana-mana lah, di Korintus, Kolose, Tesalonika, macam-macam, ya. Ada kalau nggak salah 12, ya, 12. Nah, jadi memang Tuhan mengutus dia untuk Gentile, ya, khusus untuk itu, ya. Kalau misalnya orang Rasul Petrus, sepertinya mereka lebih fokus ke orang Yahudi, ya, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya ini bagaimana oke, sebentar, ini saya akan lihat bagaimana Ananias, ya. Ini Ananias kalau nggak salah. Ini Ananias, ya. Ini Ananias adalah seorang rasul juga, ya. Dan Ananias ini, Yesus menyuruh Ananias untuk menumpangkan tangan atas Paulus setelah dia ketemu dengan Yesus, ya. Karena ketika Yesus mengunjungi Rasul Paulus di Damsyik, lalu dia buta. Nah, oleh karena itu dia menyuruh Paulus untuk mencari Ananias, ya, dan Ananias bertemu dengan dia, gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul Paulus ini ada saksinya, dan rasul-rasul itu mengakui kerasulannya, gitu loh. Pertanyaannya, siapa yang mengakui kerasulan Muhammad? Nggak ada nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang mengakui kerasulannya. Tidak ada juga nabi-nabi yang memberi kesaksian tentang Muhammad. Tidak ada. Itu penting sekali loh itu. Itu penting sekali. Selama ini kita sering berdebat sama Muslim. Oke, siapalah saksi Muhammad menerima wahyu? Nah, bagi saya bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah kesaksian apa atau kesaksian apa sebetulnya yang memberitahukan tentang Muhammad ini? Siapa sebetulnya nabi yang memang memberi kesaksian terhadap Muhammad ini? Nggak ada. Tapi khusus kepada Rasul Paulus ini, rasul-rasul memberi kesaksian terhadapnya, menumpangkan tangan atasnya. Ini perhatikan ini di sini. Ya, ini dalam Kisah Para Rasul ayat 17. Oke, sebentar saya geserkan dulu sebentar, ya. Oke, biar kelihatan seluruhnya. Oke. Nah, ini kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, 17, 18. Ini lalu pergilah Ananias, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, karena memang setelah Rasul Paulus buta, dia masuk ke sebuah rumah, ya, menunggu si Ananias, ya. Kemudian Yesus menyuruh Ananias untuk menemuinya, ya. Nah, kemudian ia menumpangkan tangannya. Siapa ia ini? Ini adalah si Ananias, ya. Jadi Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Nah, sebelum bertobat namanya Saulus, ya.
Nah, terus ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi memang sekali lagi bahwa kerasulan Paulus itu, sekalipun Rasul Paulus itu bukan di antara rasul yang ke-12 itu, tetapi kerasulannya itu diakui oleh rasul-rasul yang lain, ya. Nah, perhatikan di sini sekali lagi bahwa Ananias menumpangkan tangannya, ya, dan Ananias mengakui bahwa dia menerima pesan dari Tuhan Yesus sendiri untuk menumpangkan tangan atas diri Paulus, dan seketika itu katanya, ya, seperti tertulis ini, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, yang ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Nah, perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus pun dibaptis. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Muhammad dibaptis? Gak ada. Yesus pun ngajari juga itu, coy. Yesus saja dibaptis. Masa Muhammad gak dibaptis? Kan gak lucu gitu ya. Ngaku-ngaku, ya kan, ngaku-ngaku percaya kepada Nabi, percaya kepada Yesus, katanya mencintai Yesus. Ini saya tidak pernah mendengar ada orang Muslim dibaptis. Baptislah kalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walah, kita dengar, ya kan? Kan gitu ya. Nah, terus apakah cuma Ananias? Tidak juga ya, tidak juga. Ini kalau kita baca di dalam ini juga ada Barnabas ya. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27 misalnya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Nah, perhatikan, sekali lagi saya tegaskan kembali bahwa dia diterima oleh rasul-rasul yang lain. Ya, artinya apa? Kalau memang pengajaran Rasul Paulus itu melenceng, tidak mungkin tidak ditegur oleh rasul-rasul yang lain. Tidak mungkin. Pasti mereka bilang, ajaranmu sesat. Kayak gitu toh. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Muslim saat ini. Tidak. Kenapa? Karena rasul-rasul melihat, rasul-rasul ketemu dengan dia, rasul-rasul berbicara dengan dia. Dan ini, perhatikan ini, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Siapa rasul-rasul? Rasul-rasul yang lain lah. Rasul Petrus, ya, yang lain, banyak ya. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, perhatikan di sini ya, sejak Saulus atau Paulus ini bertemu dengan Yesus, dia bertobat lalu dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kita lihat sebetulnya ajarannya Paulus ini apa, gitu ya. Ini kita lihat mana dia? Sebentar, saya lihat mana ini. Coba saya lihat ya. Mana tadi itu ya? Oke. Sebentar ya. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana, ini salah satu contoh lah ya, misalnya di dalam di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ini, kita langsung saja apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Tapi ini misalnya ya, tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, perhatikan ya, bahwa Rasul Paulus setelah dia bertobat, dia bahkan rela mati demi nama Tuhan Yesus. Ya, apakah Muhammad mati demi nama Tuhan Yesus? Tidak, itu kayaknya demi daging kambing ya, yang dikasih racun ya. Kan gitu ya. Nah, saya pikir sekali lagi ini untuk mengingatkan para polemikus Muslim, jangan sekali-sekali menghina Rasul Paulus. Ya, Muhammad sendiri pun tidak pernah menghina Rasul Paulus. Jangan. Ya, dan Rasul Paulus sama sekali tidak melencengkan ajaran Yesus. Ya, Rasul Paulus dia bilang di sini ya, dia bahkan rela mati demi nama Tuhan Yesus. Ya, dia tidak aneh-aneh. Ya, kalau kita baca ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa Rasul Paulus itu memberitakan tentang kerajaan Allah
dan ketuhanan Yesus. Nggak lain, nggak kurang, nggak lebih. Itu ajarannya, ya. Itu ajarannya, gitu. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, selain tadi Ananias, Barnabas, dan rasul-rasul yang lain, ada satu kesaksian yang sangat penting, misalnya di dalam surat Petrus. Kita sudah tahu ya bahwa Petrus itu apa namanya itu ya, seorang pemimpin lah ya, pemimpin di antara rasul-rasul itu. Dan dikatakan di sini, misalnya kalau kita baca di dalam suratnya ya, suratnya Petrus ya. Ini perhatikan ini dalam surat Petrus yang kedua ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Apa dikatakan di sini? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Ini perhatikan ini. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Perhatikan di sini ya. Sekali lagi, jadi rasul-rasul itu mengakui kerasulan Paulus ini, mengakui tulisan-tulisan Paulus ini, menyandingkan, mensejajarkan surat-surat Paulus itu di dalam sebagai kitab suci. Ini harus kita pahami, bukan hanya kepada polemikus Muslim ini berguna, tapi kita juga sebagai orang Kristen perlu memahami ini, bahwa Rasul Petrus mengakui tulisan itu, ya. Makanya kalau misalnya ada orang Kristen mengatakan, itu kan cuma surat Paulus, itu belum tentu firman Tuhan. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh begitu. Itu kita kurang baca namanya itu. Itu artinya kita belum membaca apa yang ada di dalam surat Petrus ya. Jadi sekali lagi ini Petrus menganggap bahwa surat Paulus itu sejajar dengan firman Tuhan. Oke? Nah ini saya baca lagi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, ini diartikan ayat 16, hal itu dibuatnya, ini dibuat siapa? Dibuatnya Paulus lah, ya kan? Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, jadi perhatikan, sekali lagi, kerasulan Paulus tidak perlu diragukan. Tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Ustadz Firanda ini, mengatakan bahwa itu kerasulan atau Paulus itu adalah seorang penjahat. Ya, memang awalnya dia penjahat, tapi setelah itu dia bertobat. Gitu ya. Nah, oke, jadi saya pikir itu cukup ya untuk melegitimasi kepada kita juga, untuk memberikan keteguhan kepada kita untuk tidak perlu ragu-ragu bahwa memang Rasul Paulus adalah seorang rasul yang diutus oleh Yesus, yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang dikenal oleh saksi-saksi, yang dikenal oleh rasul-rasul, yang pengajarannya dikenal oleh rasul-rasul yang lain, yang di-approve, yang didoakan, ditumpang tangankan. Pertanyaannya, siapa yang menumpang tangankan atas Muhammad? Nggak ada. Mungkin si Khadijah bersama dengan si Waraka bin Naufal ya, yang menumpang tangankan. Tapi kata si Ustadz Muawi mengatakan bahwa si Waraka bin Naufal itu adalah seorang dukun. Nah, kalau itu betul berarti dukunlah yang menumpang tangankan atas Muhammad, kan gitu. Silakan aja. Ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana kejagoan Muhammad. Saya berharap Ustadz Firanda untuk mempromosikan Muhammad ya. Karena kalau kita perhatikan sudah jelas memang Injil yang dibawa Muhammad ini kan sangat berbeda. Ya, sudah sangat-sangat berbeda. Nah, apa yang perlu dipelajari dari Muhammad ini? Saya pikir ini adalah salah satu hal yang perlu dipelajari oleh umat Islam ya. Bisa nanti si Ustadz Firanda ini mengajari umatnya bagaimana kehebatan Muhammad ketika dia menggilir istrinya. Saya pikir itu menarik itu. Ya, mungkin itu sangat penting bagi umat itu. Penting sekali itu. Ya, penting sekali itu. Bagaimana menggilir istri tanpa mandi misalnya, gitu kan? Nah, ini kalau misalnya kita baca di sini ya, ini di dalam Sahih Muslim 467 ini misalnya ya. Dikatakan, ini saya perbesar lah, biar puas kalian membaca ini. Bilang dalam Sahih Muslim 467 dibilang ya, dan telah menceritakan kepada kami, katanya. Siapa ini? Al-Hasan, ya. Suaib Al-Harani telah menceritakan kepada kami miskin, yaitu Ibnu Bukair Al-Hazza, ya, bla bla bla, ya.
Ya kan? Nabi menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi, coy. Nah, gitu. Nggak usah mandi, ya, gilir aja istrimu, ya kan? Nah, Muslim sekarang kan sudah diizinkan tuh, ya, dikasih kesempatan untuk bisa kawin sampai 4 orang. Ya udah, gilir aja istrimu, nggak usah mandi. Nah, itu ajaran Rasul kau itu. Itu ajaran Rasulmu itu, ya kan? Ajaran Rasulmu itu, coy. Panggalah, coy. Jangan pula mengurusi Rasul Paulus. Gak nyambung. Oke? Gak nyambung kamu. Gak nyambung kamu. Emotional damage. Oke, jadi apakah itu cuma satu hadis? Oh tidak, ini saya menemukan ada 13 hadis. Apakah ini sahih? Ya ini namanya sahih Muslim. Ya ini kita bisa lihat sahih Muslim. Ya kalau kamu nggak percaya sahih Muslim ya itu kan nggak lucu kamu. Nggak lucu kamu kalau kamu nggak percaya sahih Muslim, ya kan? Nah ini misalnya di dalam sahih yang lain bilang di sini Sunan Abu Daud ya. Telah menceritakan kepada kami, ya, telah menceritakan kepada bla bla bla, ya, Rasulullah, coy, ngeri ini coy, Rasulullah, kerjanya apa Rasulullah? Kerjaan apa Rasulullah? Kerjanya adalah menggilir istri-istrinya. Ah, itu. Kalau Paulus kan sibuk dia menginjil ini. Bahkan Rasul Paulus nih ya, Rasul Paulus dia rela mati demi nama Tuhan Yesus nih. Muhammad, apa kesibukannya? Kesibukannya ya ini. Ini yang dicatat. Siapa yang mencatat ini? Muslim dong. Bukan orang Kristen yang mencatat ini. Nah, kalau ini dicatat, berarti mereka harus bangga dong. Karena dicatat ya, ini kan sunnah ini. Ya, kalian contoh inilah sunnah Rasul kalian ini. Ini bilang sini ya, suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau untuk bersenggama, coy. Bukan hanya menggilir itu ngasih nomor, ya kan? Bukan bilang, ayo kita main di pantai. Enggak, ini untuk bersenggama, coy. Jangan kamu pikir aneh-aneh yang lain. Enggak, ini keahlian ini. Ya, mungkin perlu ngambil kursus ini sama Muhammad ini. Perlu. Ya, kursusnya gimana? Menggilir istri untuk bersenggama dengan sekali mandi. Bikin kursusnya gitu kan. Bikin sekolah gimana cara menggilir istri, coy. Gimana ya kan? Gimana mungkin posisinya gimana ya kan? Pakai apa? Apakah hanya entah apa, silakan berimajinasi lah, nggak tahu saya. Silakan tanya Muhammad, dia yang punya keahlian menggilir istri-istri ya untuk bersenggama dengan sekali mandi. Nggak tahu saya. Suka kalian. Ini kan dari Sunan Abu Daud ya. Nah, ada hadis yang lain. Ini Abu Daud juga ya menceritakan bilang sini ya. Pada suatu hari menggilir istri-istri beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya sekali mandi saja? Beliau menjawab, yang seperti itu lebih suci dan lebih baik, lebih bersih. Ngeri, coy. Ngeri. Oke? Ya, ini padahal Sunan Abu Daud sendiri yang mencatat. Ini mengkontradiksikan dirinya ini. Ini si Sunan Abu Daud mengatakan tadi nggak ada mandi ya, cuma sekali mandi. Terus di yang lain dibilang dia mandi setiap kali selesai berhubungan. Ini yang mana sebetulnya yang benar orang ini? Tapi ini hadis Hasan. Ini Hasan. Kalau hadis yang tadi sahih. Ya kan? Yang sahih. Yang justru yang cuma sekali mandi itu sahih. Kalau yang mandi setiap kali habis bersenggama, Hasan. Ngeri nih coy. Ya. Berarti lebih sah dong, ya kan? Lebih sah dong mandi setelah menggilir, coy. Nah, makanya ini yang harus diajarkan oleh polemikus muslim itu, si Ustaz Firanda. Ayo dong. Ya, jangan mengurusi Rasul Paulus, nggak ada gunanya. Kamu nggak tahu apa-apa. Oke? Nah, ini misalnya Sunan Nasai misalnya ya, bla 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 bla, bahwa Rasulullah menggilir istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi. Ini yang harus diajarkan kepada umat ini, coy. Ini penting sekali nih. Penting. Ya. Ini ajaran ini yang sangat ditunggu-tunggu di bumi ini, coy. Ini ajaran yang sangat ditunggu-tunggu ini. Ajaran yang sangat ditunggu-tunggu ini. Kalau nggak ada ajaran ini, coy, bisa kiamat dunia kalau nggak ada ajaran ini, coy. Ya kan? Kalau nggak ada ajaran kayak gini, bisa kiamat, coy. Apakah cuma satu ayat ini? Ini ada 13 ayat, ada 13 hadis lah. Ini sudah Nasai lagi ya, dibilangnya Rasulullah ya menggilir istrinya dengan satu kali mandi, coy. Nah, kita lihat nanti berapa banyak sebetulnya istri yang digilir itu kan.
Itu sebenarnya mau saya cari juga. Ini berapa banyak sih? Gitu ya, dibilangnya. Ini semua pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Satu malam, coy. Ya, satu malam, satu kali mandi. Nah, sibuk dia, coy. Sibuk. Jadi Muhammad sibuk memang, sibuk. Ya, kalau Rasul Paulus sibuk dia menginjili. Sekali lagi, Muhammad dia sibuk dia menggilir istrinya malam hari. Malam hari dia, coy. Saking sibuknya nggak sempat mandi. Saking sibuknya. Cobalah kalau Bapak Ibu sibuk kerja ya, apakah sempat mandi? Enggak dong. Saya kadang-kadang kalau sibuk di lab juga, saya kan kerja di lab ya. Saya ada banyak eksperimen ya. Karena eksperimen banyak yang saya kerjakan. Kadang lupa mandi saya, ya kan? Tapi saya tidak menggilir karena saya belum punya istri, ya kan? Muhammad sudah punya istri dia. Banyak istrinya, coy. Banyak istrinya. Oke? Nah, jadi dia sibuk dia. Mungkin gara-gara sibuk ya nggak sempat lagi mandi, coy. Ya kan? Oh ya kan? Next. 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 Gitu, coy. Ya kan? Sekali lagi Ustaz Firanda, hentikan kalian mengurusi kekristenan. Kalau kalian kalau kalian tidak malu dengan ini ya silakan teruskan. Tapi kalau kalian malu dengan ini, ya hentikan. Lebih bagus kalian memberikan penjelasan yang masuk akal bagi umat kalian. Ini kenapa Rasul kalian kok ini pula kerjaannya? Apa ini faedahnya bagi manusia? Menuliskan ini, mengetahui informasi ini. Siapa dulu yang mengajari ini? Siapa yang mencatat ini? Siapa dulu tukang catatnya? Siapa yang ngintip Muhammad menggilir istrinya ini? Apakah Muhammad menceritakan ketika dia menggilir istrinya? Siapa dulu yang mencatat? Siapa yang mengintip Muhammad menggilir istrinya? Bahkan sampai sedetail ini, cuma satu kali mandi katanya. Siapa? Apakah Aisyah yang menceritakan ini? Tidak. Perhatikan siapa yang menceritakan ini. Anas, coy. Ya, ini berapa orang ini menceritakan ini? Dari Sufyan, dari Mamar, dari Sabit, dari Anas. Jadi orang ini tahu semua. Apakah semua orang ini dulu ngintip Muhammad menggilir istrinya gitu? Apakah orang ini semua mengintip Muhammad dulu? Siapa yang mengintip Muhammad di sini? Atau kepada siapa dulu Muhammad ini menceritakan ini ketika dia menggilir istrinya? Ini siapa ini? Abdul Razak. Bukan hanya satu orang. Abdul Razak, Mamar, Qatadah. Ya, ini Qatadah. Saya kurang tahu. Qatadah ini istrinya atau gimana? Ini dari Anas. Ya. Nabi katanya Rasulullah menggilir istrinya dengan sekali mandi. Ini mana ini? Mana lagi? Ya. Ini Abdul Aziz. Banyak kali orang yang mengetahui bahwa Muhammad menggilir istrinya. Siapa ini dulu yang menceritakan ini? Siapa ini dulu? Menggilir istrinya dalam satu malam. 9 ini. Ini. Rasulullah pernah menggilir istrinya dengan sekali mandi. Sekali mandi, coy. Ini. Rasulullah menggilir istrinya satu malam sekali mandi. Ini banyak ini. Ya, istri-istrinya dalam satu malam. Ini berapa ini? Menggilir istrinya saat beliau ini perhatikan ini. Aisyah berkata, beliau demam lalu meniup kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakai krism. Beliau menggilir istri-istri beliau saat beliau merasakan demam. Beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah Aisyah sementara bla bla bla, ya kan? Ya kan, sedang demam aja pun menggilir juga, coy. Ya kan? Kan dibilang sini, beliau demam, coy. Ya. Beliau demam, sakit-sakit pun sempat-sempatnya beliau menggilir istri-istri beliau, coy. Saking sibuknya, coy. Ini yang ayat 13 ini apa nih? Mana ini? Ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat 9 coba kita ya, tahu ya, 9 orang. Ini dia. Ini apanya hadisnya? Ya, kan tadi kita tidak tahu berapa jumlah istri-istri yang digilir itu kan? Ini baca nih dalam Sahih Bukhari 260 misalnya ya. Bla 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 ini bilang adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam dan siang hari. Nah, ada yang bilang di malam dan siang hari, entah 24 jam atau 12 jam, kita nggak tahu.
Dan saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Nah, ini juga simpang siur. Ini istrinya 11 orang waktu digilir atau 9 orang. Karena ada satu hadis mengatakan 11, ada satu hadis yang lain mengatakan 9 orang. Suka-suka kalian lah, ya kan? Saking bangganya kalian, ya entah siapa dulu yang ngintip Muhammad menggilir istrinya ini. Saking bangganya dia setelah mengintip mungkin dicatatnya, diceritakan sama kalian. Ini kan hadis ini kan diceritakan kan? Ini orang ini menggosip orang ini, ya kan? Ini diceritakan sama orang apa yang dilakukan nabinya, apa yang dilakukan nabinya diceritakan sama orang lain. Memanglah itulah kerjaan kalian, itulah kerjaan apa kalian ini? Pencerita sanad-sanad kalian ini menceritakan tentang apa yang dilakukan Muhammad, ya kan, bersama istrinya. Nggak ada kerjaan yang lain lagi, coy. Nggak ada, ya kan? Nah, sibuknya apa? Pokoknya menceritakan tentang Muhammad bagaimana menggilir istrinya. Nah, itu. Coba dulu pikirkan, ini fungsinya ya. Fungsinya bagi jemaah apa? Fungsinya bagi umat manusia apa? Bukankah dibilang bahwa agama Islam itu agama rahmatan alamin, kata rahmat bagi seluruh alam. Ini bagi orang Kristen ini apa ini? Rahmat apa ini kalau mendengar cerita ini, coba? Bagi orang ateis, bagi orang Buddha, bagi orang Hindu apa ini? Coba dulu. Saya kurang tahu apakah di live chat di sini yang mendengarkan video ini ada nggak orang Buddha? Ada nggak orang Buddha atau orang Hindu di sini? Ketika mendengar ini kalian diberkati nggak ini? Kalian merasa terinspirasi nggak ini ketika Muhammad ketika diceritakan Muhammad menggilir istrinya dalam satu malam atau satu hari itu 11 orang cuma sekali mandi? Coba dulu. Siapa yang terinspirasi gara-gara ini? Ya? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ini coba ini. Nabi menggilir semua istrinya dalam satu malam dan saat itu istri beliau ada 9 orang. Saya melihat ada yang ngamuk-ngamuk di apa? Ada yang ngamuk-ngamuk di live chat ya. Ya kan? Dia bilang laporin aja nih undang-undang ITE. Ya. Ini laporkan ini dulu. Laporkan ini. Apa yang dibilang si Firanda ini ya? Dibilangnya Paulus itu seorang penjahat katanya. Laporkan ini. Nah, makanya saya bilang, saya ingatkan ke kamu. Oke, sekali lagi, kepada para polemikus muslim, saya ingatkan ke kamu. Ya, lebih bagus kamu fokus untuk mengajari umatmu tentang hal ini. Nah, ingatkan. Saya berharap muslim mengingatkan polemikus muslim ini. Ini yang harus kalian banggakan dong. Ini yang harus kalian bongkar. Ini yang harus kalian Yang harus kalian dakwahkan gitu. Dakwahkan. Ya, mana tahu ada tekniknya Muhammad dulu ini kok bisa sekuat itu. Ya kan? Bisa kuat dia, coy. Ya, katanya sih dia dikasih kekuatan 30 laki-laki kan? Ini. Ada sebentar. Ini kita coba lihat ini berapa ini. Nah, ini dia. Oke. Coba kita lihat. Ini saya. Ini Nabi ini. Sahih Bukhari coy. Ini bukan Sahih Ece ini. Bukhari nih, coy. Ya, telah menceritakan bla 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 bla. Nabi katanya Nabi menggilir istrinya dalam satu malam. Sementara saat itu beliau memiliki 9 istri katanya. Nabi coy. Ini kerjaan Nabi coy. Ini kerjaan Nabi. Ini kerjaan Nabi coy. Gak ada kerjaan yang lain lagi. Gak ada. Nah, saya berharap polemikus muslim, ayo dong. Kalian bahas ini. Masa orang seperti saya membahas ini? Bagi saya ini apa sih? Gak ada gunanya ini sebetulnya saya bahas. Bagi saya malu ini, memalukan bagi saya membaca ini. Menjelekkan channel ini juga, ya kan? Saking jeleknya ini ketika saya menceritakan ini tahu nggak kenapa ini sebetulnya malu saya, dan saya sebetulnya kenapa saya tidak terlalu suka menceritakan membahas ini, karena channel saya kena diaktifkan pun iklan, itu iklannya langsung menguning, dolar kuning coy. Saking
YouTube pun tidak senang cerita ini, coba. Berkali-kali saya membahas ini dan saya perhatikan YouTube tidak suka cerita ini. YouTube saja nggak suka aja. Saya pun jadinya nggak suka juga. Nah, ini si Arif, Ramaulana. Lu provokasi katanya. Provokasi apa? Ini. Siapa yang memulai ini? Siapa yang memprovokasi ini? Coba. Siapa ini? Ustadz Firanda Andirja mengatakan jika Paulus adalah seorang penjahat yang diangkat jadi rasul. Hah? Siapa ini? Kalian tanya sama Ustadz sama Ustadz Firanda ini. Tanya dia. Hah? Tanya dia. Kenapa ini? Ngapain dia ngurus-ngurus Rasul Paulus? Kejahatan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Islam? Apa? Hah? Apa yang dilakukan? Kejahatan apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam Islam? Apa? Ngapain kalian urus-urus Paulus? Ngapain? Ngapain kalau urus-urus? Kalian kurang kerjaan kalian ini, tengok. Tapi ketika ini dibacakan, ini ada nggak saya tafsir ini? Nggak ada. Kalian ngamuk-ngamuk. Kalian ngamuk-ngamuk sama saya. Ada nggak saya tafsir hadis kalian ini? Nggak ada. Saya cuma baca. Ada saya tafsir. Coba. Coba kita baca. Kita baca. Ini. Hah? Ini. Sesungguhnya, ini di dalam mana? Sahih Muslim ini, 2660. Ya kan? Sesungguhnya Rasulullah memiliki 9 orang istri. Beliau pernah menggilir 8 istri, namun tidak menggilir yang satunya. Itu yang ada. Apa yang saya tafsir di sini? Coba dulu. Apa yang saya tafsir? Coba kasih tahu saya. Apa yang saya tafsir di sini? Apakah saya mengatakan Muhammad tidak menggilir istrinya gitu? Enggak. Kalau saya bilang misalnya Muhammad cuma menggilir 1 orang, itu baru salah tafsir saya. Ini cuma saya baca aja pun. Lucu kalian. Ngapain kamu ngamuk kalian? Ngamuk kalian sama saya ngapain? Ngapain coba? Hah? Ngapain? Kenapa kalian panas? Ya, ketika kalian mengata-ngatai Rasul Paulus, kalian nggak panas. Ketika ini kalian saya bantu kalian menceritakan kehebatan nabi kalian menggilir istrinya, kalian ngamuk-ngamuk. Lucu kalian harus bangga dong. Kalian harus bangga, bilang sama tetangga ya kan, tetangga, "Woi, nabi kita ini coy. 9 orang coy. 1 malam." Itu kasih tahu sama tetanggamu itu. Ya. Kasih tahu sama kalau misalnya ada yang sudah punya istri, punya suami, itu kalian kasih tahu sama anak kalian. Tahu nggak nabi kita dulu coy. Nabi kita itu dulu coy. 9 orang coy, 1 malam. Nggak mandi, cuma sekali mandi aja coy. Itu kalian ajari anak kalian itu. Itu yang kalian ajari anak kalian. Ya kan? Karena Islam kan apa? Rahmat bagi seluruh alam, ya kan? Itu. Ini kalian ajarin tuh. Kalian ajari ya. Nah, coba kita lihat nih. Kita baca ini. Ini apa ini? Ini coba kita lihat. Coba. Mana ini lagi? Coba kita lihat yang mana ini. Kita lihat, sebetulnya saya sedang mencari 30. Ini kekuatan apa kalian? 30. Ini kekuatan nabi kalian. Baca ini. Jangan malu lah. Jangan malu. Ini mana ini? Muslim yang ngamuk-ngamuk sama saya. Ngapain kalian ngamuk-ngamuk sama saya? Ini, coba baca ini. Apakah saya yang menulis hadis ini, ya? Saya yang menulis hadis ini. Apakah saya yang menceritakan tentang Muhammad menggilir istrinya? Saya yang menceritakan itu? Enggak. Ini yang menceritakan ini Anas bin Malik. Saya rupanya, saya yang mencatat ini semua. Saya. Ada rupa yang saya catat di sini. Ini misalnya dibilang ya. Ini adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari dan siang hari. Dan saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang coy. 11 orang.
Hah? Terus Qatada berkata, aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, kami berbincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Ini yang harus kalian cari tahu, coy. Gimana cara memiliki kekuatan setara 30 laki-laki? Belajar dari Muhammad. Belajarlah. Biar hebat kalian dirancang. Hah? Jangan letoy. Nanti kalian letoy diranjang, ditinggalin istri kalian. Hah? Mana entah apa rahasianya, nggak tahu saya. Ya kan? Nggak tahu saya cara apa rahasianya ini. Hah? Ini. Coba ya. Coba ini hadis berapa ini? Sahih Bukhari 260 ya. Ini. Itu harus dipelajarin, coy. Harus dipelajari. Harus dipelajari nih. 30 menggauli. Gimana ini ya? Apa ini? Aduh. Kekuatan. Kok nggak ada? Nggak ada pula. Kok cuma satu hadis sih? Ada banyak seharusnya hadisnya itu. Ada banyak hadisnya itu. 30 itu. Coba kita lihat. Oke, jadi intinya ini adalah bahwa daripada kalian menghabiskan waktu kalian untuk membahas tentang kekristenan yang kalian tidak tahu apa-apa, kembalilah ke jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Ya, kabarkanlah tentang Islam. Kabarkanlah tentang Muhammad. Kabarkanlah kehebatan Muhammad. Kalian kok sibuk kali mengurus kekristenan? Lucu kalian ini. Lucu kalian ini. Lucu. Nah, misalnya apa lagi yang harus kalian beritakan ya? Apa yang lagi yang harus kalian beritakan? Ya kalian contoh ulama-ulama kalian. Kalian contoh ulama-ulama kalian menuliskan apa? Ini. Ini misalnya kalau kita baca misalnya ya, kisah tentang Muhammad misalnya, kisah tentang Muhammad apa? Misalnya kalau kita baca di dalam surat Tahrim misalnya. Itu kalian baca ini dong. Kalian harus bangga dong. Ini saya bacakan nih ya. Biar saya buka dulu. Ini harus kalian, ini apa namanya? Coba kita lihat Quran Kemenak. Kita lihat Quran Kemenak, coy. Supaya apa? Supaya apa yang kita lihat, yang kita baca bukan fitnah gitu ya. Nanti kalian ngamuk-ngamuk sama saya, tapi itu yang terdapat di dalam kitab kalian. Kan nggak lucu kalian. Coba ini. Coba kita lihat ke Tahrim. Mana ini Tahrim? Nah, ini. Coba kita lihat. Ya, Tahrim. Ini ayat 1 ini coba baca ini. Baca ini coba. Bacalah ini coba. Ini yang muslim ngamuk-ngamuk sama saya tadi. Baca ini, baca. Ya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya kan? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang diharamkan ini coba? Apa? Coba. Aku juga nggak tahu. Karena saya nggak tahu, kita baca tafsirnya dong. Ya kan? Saya nggak tahu. Ya kan? Pak Serikum juga nggak tahu ini. Saya yakin nggak tahu nih. Ini coba nih. Baca ini. Tafsirnya apa ini? Ini. Setelah pada surah sebelumnya Allah menyapa Nabi. Ini tafsir Kemenak ini. Ini bukan tafsir saya ini. Jangan kau bilang aku menafsir agama kalian. Nggak ada aku tafsir agama kalian. Ini tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dibilang apa? Ya, Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri. Ya, itu ajaran kalian itu. Ya, Tuhan kalian mengajarkan tentang perceraian. Suka-suka kalian lah. Kalau kalian percaya kepada Tuhan yang suka menceraikan orang, nggak apa-apa. Ini etika menceraikan istri. Di agama kalian ada itu. Bagi orang Kristen, ya nggak boleh menceraikan istri kecuali karena zina. Bagi kalian beda, ajaran Tuhan kalian beda. Itu yang harus kalian, itu yang kalian promosikan dong.
Jangan mengurusi kekristenan. Biar kami aja ngurus kekristenan. Biar kami aja ngurus kekristenan, serius. Ya, ini aja kalian bahas nih. Nah, kalau kalian bahas ini, banyak ini yang mendengarkan ini. Banyak yang mendengarkan di channel kalian bahas ini. Ya, kalian bahas ini. Misalnya ini apa nih bilang. Pada awal surah ini Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak pernah minum madu? Ini, ya, ternyata minum madu pun menjadi masalah besar ini, ya kan? Sampai Allah SWT pun turun tangan hanya gara-gara minum madu, coy. Entah apa masalahnya kalau minum madu, nggak ngerti saya. Apakah minum madu bisa menghanguskan seluruh umat manusia? Nggak tahu saya. Suka-suka kalian aja. Nah, ini dia. Nah, terus dibilang, di mana dia minum madu? Di rumah Di rumah Zainab. Ya, Muhammad minum madu di rumah Zainab, coy. Entah apa masalah kalau dia minum madu di rumah Zainab? Aku nggak tahu. Suka-suka kalian saja. Sampai Allah SWT yang katanya itu ya, Allah pencipta langit dan bumi turun tangan gara-gara Muhammad meminum madu. Coba dulu, bayangkan dulu itu. Bayangkan dulu. Coba dulu bayangkan. Tuhan yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi di atas punggung ikan paus, itu turun untuk mengatakan kepada Muhammad, "Oi, kenapa kau mengharamkan yang sudah dihalalkan gara-gara minum madu?" Coba dulu. Ngeri, coy. Ngeri. Dibilang sini, salah seorang istrimu dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Alkitibia. Ini coy, ada dua hal, coy. Jangan. Dibilang, ya, salah seorang istrimu, dibilang ya, tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Alkibia. Gitu. Ya kan, siapa ini si Maria Alkibia ini? Itu, saya nggak tahu lah. Suka-suka kalian lah, kalian cari tahu siapa ini Maria Alkibia ini. Kenapa pula Muhammad mengharamkan dirinya untuk berhubungan dengan Maria Alkibia? Nggak tahu lah saya. Nggak tahu saya. Jangan tanya saya. Kalian baca tafsir kalian ini. Nggak tahu saya. Nggak paham saya. Ya, jangan kalian bilang nanti saya tafsir kalian ini. Ini udah ada internet, masa dibaca pun nggak boleh. Saya cuma membaca kok. Ada rupanya saya tafsir. Enggak lah. Ngapain? Jangan nanti kamu laporkan pula saya. Ya kan? Gara-gara saya tafsir nanti kau bilang kau laporkan saya. Mana ada saya tafsir ini? Ini tafsir kemenak kok. Setelah berhubungan di rumah Hafsah. Ngapain dia berhubungan ngapain dia di rumah Hafsah? Wah, ini ngapain ini? Masa Nabi yang mulia berhubungan dengan Maria di rumah Hafsah sih? Yang betul aja lah. Aduh, gak mungkin lah Nabi mulia punya moral seperti itulah. Gak mungkin lah. Ini Kementerian Agama ini ngarang-ngarang ini. Aduh, kalau saya seorang muslim, bisa protes aku sama Kementerian Agama. Masa Nabi yang mulia dibilang berhubungan dengan Maria di rumahnya Hafsah, lalu dia mengharamkan dirinya. Aduh. Jangan begitulah. Ini tafsir, ini ada-ada saja ini. Ini saya nggak tahu lah entah siapa yang menulis ini. Siapa yang menulis tafsir di Kementerian Agama? Saya curiga ini perbuatan Pak Dhani ini. Saya curiga ini perbuatan Pak Dhani Hansip YouTube. Ya, saya curiga karena dia kerja katanya di Depak. Masa dia bilang Muhammad berhubungan suami istri dengan Maria di rumahnya si Hafsah. Aduh, masa Nabi yang mulia kayak gitu? Aduh. Kayak mana ini? Itu Nabi yang mulia itu, nggak kayak gitu dia. Wah, mungkin dia hanya sayang-sayangan itu sama Hafsah atau entah sama Maria. Mungkin dia bilang, mungkin pakai SMS dia mungkin, hey babe, WhatsApp ya kan, WhatsApp babe. Mungkin cuma itu aja dulu, itu kok dibilang berhubungan suami istri sih? Bilang, coba. Melakukan hubungan suami istri dengan Maria katanya. Wah,
Gak mungkin itu. Paling juga kirim SMS, kirim telegram. Hey babe, how are you? What's up babe? Itulah. Ya kan? Ini si Taruna YT1 ini. Laporin undang-undang penistaan agama katanya. Coba. Ini kau laporkanlah Kementerian Agama ini. Laporkanlah, bilang, kenapa kamu bilang Muhammad berhubungan suami istri dengan Maria di dalam tafsir ini? Laporkanlah. Laporkanlah Kementerian Agama ini. Laporkan. Ini dibilang. Ya, setelah berhubungan di rumah Hafsah, hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa saja yang bertobat, termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsah dan Aisyah. Coba. Ya kan? Wah, ini kalau saya Muslim ya, kalau saya Muslim ini nggak terima saya ini. Masa Nabi yang mulia dikata-katai begitu? Nggak mungkin lah. Ini Nabi yang mulia punya moral yang sangat tinggi lah. Teladan coy, suri tauladan. Nggak percaya kalian? Nih, kalau nggak percaya kalian, Muhammad itu suri tauladan. Nggak percaya kalian? Biar saya bukakan kalian. Kalau nggak percaya kalian bahwa Muhammad itu suri tauladan, biar kubukakan kalian sama kalian. Allah mengatakan, ini, baca ini. Allah sendiri yang mengatakan. Ini jangan kalian sepele, serius. Ini bukan orang biasa yang mengatakan. Ini dalam surah Al-Ahzab dibilang di sini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kurang apa lagi? Allah SWT sudah mengatakan Muhammad itu adalah seorang yang sebagai suri tauladan. Suri tauladan, coy. Tauladan. Baca tadi hadis-hadis itu, tauladan, coy. Kalau kamu nggak menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan, udahlah. Kamu bukan Muslim. Kalau kamu, kalau kamu tidak menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan, kamu bukan Muslim. Nah, ini makanya saya bilang, kenapa ini tafsir Kementerian Agama mengatakan pada ayat ini Allah menegur Nabi SAW karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, ya kan? Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan istri-istrinya. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang bertobat, dan Dia telah mengampuni kesalahan Nabi SAW yang telah bersumpah tidak mau minum madu lagi. Ini di tafsir kemenak di bawah tidak ada menceritakan tentang Maria Kibiyah ini. Cuma di sini aja diceritakan tentang Maria Al-Kibiyah ini. Tak kenapa, nggak tahu saya. Tanya sama Kementerian Agama lah, saya nggak tahu. Ya kan? Saya nggak tahu. Suka-suka kalian, itu agama kalian. Suka-suka kalian. Apa yang saya minta adalah, jangan kalian mengurusi kekristenan. Jangan kalian mengatai yang tidak benar terhadap Rasul Paulus. Hentikan mengatakan bahwa Rasul Paulus yang mengubah-ubah ajaran Kristen. Hentikan untuk mengata-ngatai untuk mengatakan bahwa Yesus diserupakan. Hentikan untuk mengatakan bahwa misalnya Yesus diserupakan atau Rasul Paulus menyelewengkan ajaran Yesus. Hentikan. Itu bukan urusan kalian. Urusan kalian mempromosikan Muhammad. Oke? Urusan kalian mempromosikan Muhammad. Urusan kalian mempromosikan agama kalian. Urusan kalian membahas Islam. Bukan membahas kekristenan. Bukan membahas rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab juga. Bukan. Hanya gara-gara kalian nanti banyak orang Kristen tersesat. Gara-gara kalian bilang ini Rasul Paulus seorang penjahat. Gara-gara kalian sebarkan kebohongan ini, dimuat di media massa, ditaruh di YouTube. Banyak orang pula tersesat gara-gara kalian. Ini kalian suka-suka kalian aja.
Suka-suka kalian aja kalian. Kalian jadikan Muhammad ini jadi suri tauladan. Jadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Bertobat kalian. Bertobat kalian. Kalau Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam satu malam, cuma 1 kali mandi, kalian jadikanlah dia suri tauladan kalian. Itu. Jangan. Rasul Paulus nggak ada istrinya. Belum ada dia menikah. Jangan kalian ganggu-ganggu. Nggak ada itu. Oke? Nah, itu sajalah saya pikir. Ini sudah 1 jam, tapi ada di sini sudah ada Pak Hellboy dan Pak Bulus. Aduh, lain kali lah kita ngomong ya Pak. Kita cukupkan dulu sampai saat ini karena sudah banyak yang panas ya kan? Sudah banyak yang panas di apa? Kalau di StreamYard memang saya tidak ada mengaktifkan. Saya belum ini baru bisa dengar kalau saya aktifkan di sini. Oke. Untuk kali ini kita cukupkanlah dulu ya. Kita bertemu dengan topik yang lain. Saya pikir lain kali lah kita diskusi-diskusi. Ini untuk pengingat ya, pengingat kepada Ustadz Firanda ya, berhenti untuk mengurusi agama orang lain. Oke? Berhenti, bertobat kalian. Kalian harus kembali ke jalan yang benar untuk meneladani Muhammad. Oke? Memangnya rupanya kalau kalian bahas-bahas Rasul Paulus, kalian meneladani Rasul Paulus? Kan enggak juga. Heran aku kalian nih. Heran saya. Nah, itu sajalah. Itu sajalah ya. Sampai jumpa untuk topik-topik yang akan datang. Dan ini pesan kepada polemikus muslim, hentikan. Hentikan ya. Hentikan. Kalau kalian berhenti saya. Nggak mau lagi saya bahas. Karena malas juga saya. Malu saya menceritakan ini. Saya juga nggak bangga bahwa ngapain saya membahas-bahas ini. Nggak berguna bagi saya. Tapi gara-gara kalian, aduh. Ya sudahlah. Itu sajalah ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.